Waktu pertama kita belajar tentang kerangka dan konten pokok doa misi, ya. Jadi kita ketika kita mempersiapkan doa misi di gereja, di lembaga pelayanan, bahkan teman-teman di STTB ini, tugas kita yang pertama adalah kita menentukan strategi doa kita apa. Jadi tidak asal mendoakan, tapi kita perlu punya kerangka apa yang akan kita doakan, apa yang mau kita bawa di hadapan Tuhan. Senjata strategis ini mau diarahkan kemana, rudalnya mau diarahkan kemana, gitu, kira-kira begitu ya. Dan ini sesuatu yang serius, bukan sekedar pokoknya mau doakan ini, doakan itu, begitu ya. Ketika kita merencanakan, kita perlu punya kerangka, kita mau menyelesaikan apa, kita mau mendoakan apa di dalam jadwal doa yang terbatas. Nah, saya waktu lalu mencontohkan ada persekutuan doa misi yang dijalankan, ini betul-betul yang full length, ya, artinya full 2 jam berdoa misi, begitu ya. Ini dilakukan sebulan sekali waktu itu di Jogja. Tujuannya untuk memelihara hati misi bagi orang-orang yang sudah ikut Kairos, sudah ikut pelajaran-pelajaran misi, supaya terintegrasi kehidupan misi itu. Dan di dalamnya kita bisa menyalurkan dana, doa, dan mempersiapkan orang-orang yang sedang menggumulkan untuk terlibat lebih lagi di dalam menjadi komunitas misi. Itulah persekutuan doa misi yang kita lakukan. Nah, ketika 2 jam penuh begitu ya, wah, kita bisa banyak sekali. Variasi semuanya bisa dilakukan di situ, dan seringkali ada pembelajaran misi pendek, setengah jam, mungkin itu bisa dimasukkan sambil mengisi bara api doanya, begitu ya, api doanya, api misinya terus ada di situ. Belajar pertemuan rutin ini juga menjadi pertemuan rutin pembelajaran. Tetapi ada juga model-model persekutuan doa misi di mana ini menjadi bagian dari persekutuan doa yang lain. Seperti di STTB kita ada seminggu 3 kali kapel. Setiap kapel disisipkan ada doa misi. Kapel hari Rabu dan hari Jumat. Artinya dalam semester depan ini akan ada 13 doa misi hari Rabu, 13 doa misi hari Jumat, total ada 26 doa, tetapi dalam bentuk yang lebih pendek, sekitar 10 menit begitu ya, yang dilakukan di situ. Nah, ketika kita punya waktu yang panjang dan waktu yang pendek, tentu saja kerangkanya berbeda, pokok doanya berbeda. Kalau yang tadi hanya 12 kali, karena sebulan sekali, 12 kali persekutuan doa selama setahun, di sini 1 semester saja udah 26 kali. Nah, perlu memikirkan kerangkanya mau dibuat seperti apa yang didoakan itu. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana perlu memikirkan secara terpadu dan strategis. Kita melihat ada dunia ABC, ada beberapa fokus yang perlu mendapatkan lebih banyak doa kita. Seringkali tempat-tempat yang unreached, bahkan frontier unreached ini, bukan saja kurang mendapatkan dana, kurang mendapatkan orang, tapi juga kurang mendapatkan doa-doa kita. Ini kemarin kita melihat ya, kalau kita mau mengangkat balok, yang di sisi yang satu ada 97 orang angkat, yang sisi satu cuma 3 orang. Kalau kita mau membantu, kita mengangkat yang 3 orang. Jadi kita mulai memikirkan doa kita sebagai senjata strategis bagi penyelesaian amat agung ini mau diarahkan kemana. Jadi itu beberapa pertimbangan yang rekan-rekan perlu miliki, khususnya buat teman-teman STTB yang perlu merancang sesudah ini, merancang 13 hari Rabu dan 13 hari Jumat itu mau diisi dengan doa-doa apa, nanti perlu memperhatikan dan memikirkan dengan sungguh-sungguh. Kita kemudian belajar tentang sumber-sumber pokok doa misi yang lalu. Ya. Sumber-sumbernya ini tergantung apa yang akan kita putuskan untuk kita doakan. Sumber yang paling lengkap adalah Joshua Project memang. Paling lengkap dan paling update. Kalau Bapak Ibu mau mencari berdasarkan negara, wah itu negara-negara, semua negara di dunia ada di sana, dan datanya, data per negara ada. Per region juga ada. Per region itu ada wilayah-wilayah yang berdekatan. Kemudian kontinen per benua, religion itu per agama. Jadi agama Islam di dunia, misalnya agama Buddha di dunia, dan sebagainya. Kemudian affinity block, ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki banyak kesamaan, lebih banyak secara budaya, tapi juga seringkali secara geografis. Ada 15 affinity block, 16 ditambah blok orang-orang yang
tidak bisa mendengar, jadi ada 16. Di sini ada affinity block. People cluster ini adalah rumpun suku. Ya, di Indonesia ada beberapa rumpun suku. Suku-sukunya sendiri ada 700-an, tapi ada beberapa rumpun. Dan kita bisa per sukunya itu sendiri. Jadi lengkap sekali kalau kita mau mencari, kita mau mendoakan per negara atau per benua, per agama atau per apa, kita bisa search di Joshua Project. Nah, sumber-sumber yang lain yang kemarin sudah disebutkan, kalau kita mau mendoakan dunia, adalah buku Operation Word yang jilid 1 bahasa Indonesia, itu adalah tentang dunia dan tentang benua-benua, itu data-datanya ada di situ. Terus kalau kita mendoakan dunia dibagi menjadi 12 wilayah, itu etne to etne, sangat cocok buat kalau kita mendoakannya sebulan sekali, setahun ada 12 bulan. Kemudian dari prayer cast juga ada video-video tentang dunia, tentang region, dan sebagainya. Nah, kalau mendoakan per negara, maka itulah Operation Word jilid 2 dan jilid 3 dalam bahasa Indonesia. Itu negara-negara dari A sampai J, yang huruf depannya ini K sampai Z, dan dari website. Kalau kita masuk ke prayer cast, kita di sana ada listing lengkap negara-negara. Nah, saya tadi explore lagi di prayer cast, ternyata sekarang prayer cast karena sudah menyelesaikan semua negara di dunia, mereka mulai masuk ke beberapa suku, termasuk suku Sunda sudah dibuatkan doa di prayer cast-nya. Beberapa suku yang lain. Jadi ini perkembangan yang menarik. Jadi bukan hanya per negara seperti yang sebelumnya, tetapi sudah mulai per suku-suku. Memang masih karena sukunya banyak sekali, mereka akan prioritaskan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mencari pokok-pokok doa untuk rumpun suku, tadi ya Joshua Project paling gampang. Kalau bahasa Indonesia ada Indonesia Profil Suku Trabekan. Ini ada suku dan rumpun suku. Kemudian kalau itu kota, jadi mendoakan kota, karena dunia adalah makin lama makin urban, nanti tahun 2050 proyeksi United Nations, 7 dari 10 orang di dunia ada dalam konteks urban, 7 dari 10 orang dunia ada di kota, 3 ada di desa, begitu ya. Nah, orang-orang yang dari berbagai suku-suku ini akan memenuhi kota-kota kita. Dan kita menyebut kota itu sebagai gateway cities, sebagai pintu gerbang untuk masuk ke dalam jendela 1040. Jadi kita mendoakan kota-kota di dunia. Nah, kalau mau mendoakan ini ada beberapa buku-buku yang bisa dipakai. Mendoakan kelompok-kelompok agama, ada dari buku 30 hari berdoa untuk Muslim, 15 hari berdoa untuk Hindu, Buddha, berdoa untuk Tam, berdoa untuk kelompok usia. Ini ada Wood Weekend of Prayer, itu setiap hari Sabtu dan Minggu pertama bulan Juni setiap tahunnya. Itu ada pokok-pokok doa untuk anak-anak berisiko. Kemudian ada pokok doa untuk student di dunia, untuk siswa dan mahasiswa. Ini yang diselenggarakan oleh IFES, Indonesia-nya Perkantas. Ada banyak pokok-pokok doa yang lain yang kita bisa gunakan, kita bisa adaptasi. Kemudian kalau tadi bicara tentang kelompok orang, ini adalah bidang-bidang pelayanan. Di Operation Word jilid 1 kita bisa mendapatkan keterangan dan pokok doa yang sangat baik tentang human trafficking, tentang Bible translation, tentang pemimpin-pemimpin dari negara-negara di dunia dan sebagainya. Itu ada di bagian lampiran Operation Word jilid 1. Kita bisa berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, misalnya gereja-gereja teraniaya dari Open Doors. Kemudian ada bahan-bahan yang lain. Ini minggu yang lalu kita belajar dan mencoba masuk ke dalam beberapa detailnya. Hari ini kita akan masuk, kalau kita sudah punya semua bahan-bahan ini, kita sudah menentukan kerangkanya seperti apa, dan kita sudah menemukan ini loh yang akan kita doakan, suku ini, kota ini, atau negara ini, dan apa yang akan kita lakukan, begitu ya. Kita membayangkan bahwa kita sudah kebagian misalnya Pak Buyung akan mendoakan suku tukang besi misalnya, begitu ya, akan memimpin doa untuk suku tukang besi. Bu Desin akan memimpin doa untuk suku Larike Wakasihu misalnya. Ini bukan di Jepang ya, di Indonesia nama ada suku Larike Wakasihu. Nah, kemudian sudah punya data-datanya. Terus apa yang harus dilakukan kalau kita di depan kita sudah ada data-data itu, dan kita perlu memimpin doa misi.
kita perlu mempersiapkan hati. Ini persiapan yang penting sekali. Doa misi adalah kita akan mengimpartasikan hati dan kerinduan kita bagi suku-suku bangsa. Ketika kita serampangan tidak mempersiapkan hati, maka hanya akan seperti warta berita saja. Dan kemudian tiba-tiba udah selesai. Nah, persiapan hati ini penting bagi kita dan penting juga bagi orang-orang yang akan mengikuti persekutuan doa misi. Dan ini yang seringkali di-skip oleh banyak pemimpin doa misi. Ya, udah tahulah nanti akan ngomong begitu, sudah ada PowerPoint-nya dan sebagainya. Nah, persiapan hati yang seperti apa? Pertanyaannya. Nah, rekan-rekan, persiapan hati ini pertama-tama adalah persiapan hati untuk mengidentifikasikan diri kita kepada orang-orang yang didoakan. Ibrani 13 ayat 3, minta kesediaan Desin untuk membacakannya. Ibrani 13 ayat 3 ya, Pak Johan. Ya, yang di screen. Ingatlah orang-orang di dalam penjara, seolah-olah kalian juga berada di dalam penjara bersama mereka. Dan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, hendaklah kalian ingat kepada mereka, seolah-olah kalian juga diperlakukan demikian. Terima kasih. Ini adalah seruan Alkitab untuk kita mengidentifikasikan diri. Seolah-olah kita juga, misalnya ini, untuk orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, hendaklah kalian ingat kepada mereka, seolah-olah kalian juga diperlakukan demikian. Luar biasa ya Alkitab ini ya. Dan kita mendapati dalam Alkitab doa-doa identifikasi. Misalnya Nehemia berdoa untuk bangsanya dan mengakui dosa bangsanya sebagai dosanya di hadapan Tuhan. Kita mendapati Musa juga berdoa demikian. Kita mendapati beberapa tokoh-tokoh Alkitab ada identifikasi. Saya pikir ini powerful. Kita seolah-olah kita juga diperlakukan demikian. Misalnya tadi ya, kita mendoakan suku tukang besi. Setelah kita baca data-datanya, dia kan data-data itu membuat kita bisa mengidentifikasi kalau saya hidup di dalam suku itu dan saya belum mendengar Injil, saya ada dalam situasi seperti itu. Nah, itulah identifikasi. Ini powerful Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita sedang mempersiapkan doa misi. Jadi bukan sekedar data-data kosong. Waktu Hanani datang kepada Nehemia menceritakan tentang kondisi Yerusalem. Respon Nehemia berduka atas berita itu. Nehemia mendoakan Yerusalem. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi bagaimana jika saya lahir dan besar sebagai orang di suku itu, dalam agama mayoritas di sana, dan saya belum mendengar Injil. Mungkin orang-orang sebelum saya lahir sampai mati belum pernah mendengar Injil sama sekali. Dan sekarang giliran generasi saya. Nah, itu identifikasi. Setelah identifikasi apa? Matius 9 ayat 35-38, saya akan bacakan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kita mungkin tidak melihat betul-betul orangnya karena kita membaca data-datanya. Melihat orang banyak ini, sebagaimana yang dituliskan di data-data ini, mari kita mengembangkan hati yang penuh belas kasihan. Tadi sudah identifikasi ya. Ketika kita identifikasi, kita akan semakin menyelami kebutuhan itu. Dan kita meminta hati yang dipenuhi belas kasihan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, menyatakan siapakah Allah. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak hatinya digerakkan oleh belas kasihan, maka kita punya kesimpulan bahwa itulah hati Allah. Allah ketika melihat orang banyak hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dari mana kita tahu itu? Dari Tuhan Yesus. Itulah Allah di dalam diri manusia, Tuhan Yesus. Melihat orang banyak itu hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dan kita perlu belajar mengadopsi hati Tuhan seperti itu. Tidak mungkin sepenuhnya. Tetapi kita belajar untuk meletakkan belas kasihan kita kepada orang yang sedang kita persiapkan untuk kita doakan. Identifikasi belas kasih. Belas kasih kenapa? Kenapa Tuhan Yesus penuh belas kasihan kepada mereka? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ada kebutuhan yang Tuhan Yesus lihat. Ketika kita baca data-data itu, ada kebutuhan yang kita baca. Orang-orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di tengah dunia lelah dan terlantar, kemudian sesudah itu
mati, masuk dalam penghukuman kekal. Dan kita melihat bahwa Tuhan, kalau saya adalah bagian dari orang-orang ini, saya memohon supaya Tuhan kirim seseorang, lakukan sesuatu supaya terjadi pertobatan di antara kaum keluarga di tempat ini. Ketika kita identifikasi, kita akan menyelami kebutuhan, muncul belas kasihan. Dan kita melihat juga katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Hal pertama yang Tuhan Yesus lihat di sini, tuaian banyak sekali. Dan ketika kita melihat di data-data ini, kita melihat Tuhan, ini tuaian yang besar. Siapa yang jadi pekerjanya? Ketika kita sedang berdoa demikian, kita sedang menyelami hati Tuhan loh. Tadi melihat kebutuhan, tapi kita melihat kesempatan. Ini tuaian. Ladang sudah menguning, siap dituai. Yang tidak siap itu bukan tuaiannya, tetapi yang tidak siap siapanya? Penuainya tidak siap. Tuaiannya siap, tuaiannya sudah menguning. Tinggal dituai. Kita melihat ada kesempatan besar. Coba bagaimana Injil masuk. Tetapi di mana pekerjanya? Itulah yang akhirnya kita mengalir berdoanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kemudian kita minta Tuhan, kirim orang-orang-Mu. Mungkin mereka pengusaha yang cinta Tuhan, buka bisnis di sini, dan orang-orang yang di sini nanti berjumpa dengan Kristus melalui mereka. Mungkin Tuhan kasih penglihatan, mimpi, dan sebagainya. Tuhan, lakukan sesuatu Tuhan. Do something di tempat ini. Kirim orang-orang-Mu. Kita berdoa begitu ketika kita mengidentifikasikan menjadi bagian dari orang-orang itu. Jadi, identifikasi, belas kasihan, melihat kebutuhan dan kesempatan ini. Kita minta pekerja. Dan salah satu postur yang saya ingin kita kembangkan ketika kita berdoa misi adalah kita menempatkan diri seperti ajakan di Yeskiel, ajakan Tuhan di kitab Yeskiel. Ya. Aku, Tuhan ini mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapan. Kita suku-suku terabaikan itu tidak bisa berdoa bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak kenal Tuhan. Bagaimana mereka berdoa kepada Tuhan? Terus siapa yang berdoa untuk mereka? Kita diajak untuk menjadi orang yang mempertahankan suku itu di hadapan Tuhan. Mempertahankan negeri itu di hadapan Tuhan. Tuhan, kirim orang-orang-Mu, lakukan sesuatu tempat ini. Dan kita bisa berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita berdoa, Tuhan, kiranya nama-Mu dikuduskan. Bagaimana mereka menguduskan nama-Mu kalau mereka belum kenal nama-Mu? Kita berdoa supaya Engkau dikenal, dipuji, dan akhirnya dikuduskan, dimuliakan. Datanglah kerajaan-Mu, Engkau menjadi raja, kerajaan, kingship, bukan sekedar kingdom ya. Engkau dirajakan di tempat ini supaya segala kekacauan, segala kegelapan di tempat ini dienyahkan ketika Engkau dirajakan. Shalom-Mu hadir tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di suku tukang besi, di Larike Wakasihu, di suku Sunda, di suku Komering, di suku-suku yang kita doakan. Jadilah kehendak-Mu di sana seperti kehendak-Mu dihormati dan ditaati di surga. Kita sedang menjadi agen kerajaan Allah. Kita meminta supaya Tuhan hadir berintervensi dengan cara dan kehendak dan kedaulatannya. Nah, itu adalah persiapan yang seringkali kita skip ya, dalam kita persiapan doa misi. Tetapi akan sangat berbeda ketika kita memimpin doa misi dengan hati dan gairah keterbebanan dibandingkan dengan hanya punya data. Sampai di sini, apakah ada respon, ada peneguhan, penguatan, atau ada pertanyaan? Silahkan. Ini bagian persiapan saya selesai sampai di sini. Sebelum kita masuk ke bagian memimpinnya. Mungkin Bu Vero mau menambahkan sesuatu, silahkan Bu. Tidak, terima kasih Pak. Ya, jadi itu aspek yang kita perlu persiapkan. Masih ingat nggak ya Bapak Ibu sekalian ya? Pertama apa? Boleh langsung open mic langsung.
Persiapan kita adalah pertama, Identifikasi. identifikasi. Kita merasa menjadi salah satu di antara orang-orang yang didoakan itu. Setelah identifikasi, Belas kasihan. Belas kasihan karena melihat kebutuhan dan melihat kesempatan. Ya. Kita meminta Tuhan kirim pekerja, kita meminta supaya kerajaannya datang di bumi seperti di surga. Ya, itulah sikap hati kita mendoakan sebelum kita memimpin. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana menyampaikan pokok data dan doa misi? Nah, ini kita mulai presentasinya seperti apa begitu ya waktu memimpin doa misi. Ada dua hal yang kita presentasikan. Yang pertama pokok data, yang kedua pokok doa. Ada data dan doa. Kenapa kita perlu mempresentasikan pokok data? Karena tujuan tadi. Karena kita perlu membawa orang-orang yang mendoakan bisa mengidentifikasi dan bisa punya belas kasihan. Tanpa data, maka kita akan sulit masuk ke sana. Jadi, sebelum kita membawakan pokok doa, kita perlu memberikan data-data supaya tujuan identifikasi dan tujuan belas kasih itu tadi bisa muncul. Nah, data apa yang diperlukan itu adalah data-data yang bisa menolong kita melakukan dua tujuan ini. Jadi waktu kita memilah, biasanya data itu ada panjang sekali, banyak sekali. Kita pilih mana yang akan dimasukkan dan mana yang tidak dimasukkan, karena nggak mungkin dimasukkan semuanya. Apalagi kalau doanya sisipan tadi ya, seperti di kapel STTB, 1 jam ibadah, ada doa 10 menit di belakang. Nah, apa yang bisa dimasukkan tentu saja tidak terlalu banyak di sana, 10 menit itu. Pilih data-data yang bisa menolong orang yang akan kita ajak berdoa untuk mengidentifikasi dengan kondisi suku itu. Dan bisa melihat kebutuhan dan kesempatan di sana. Nah, ini sederhana begitu saja. Itu menjadi filter apa yang dimasukkan dan apa yang tidak dimasukkan. Ada beberapa di antara kita yang suka data banyak begitu ya. Kita pernah tentu saja ikut persekutuan doa misi di mana datanya banyak sekali begitu ya. Kapan doanya begitu ya. Tetapi ada beberapa yang datanya irit sekali, hemat sekali, dan kita belum mengidentifikasi dan belum menyelam di sana, tiba-tiba sudah suruh berdoa begitu ya. Nah, kita perlu mengatur ini. Semakin sedikit waktunya, semakin susah sebetulnya untuk memilihnya di antara sekian banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu pakai Joshua Project, dan Bapak Ibu masuk ke Google Translate, yang seperti yang dalam pertemuan pertama sudah saya beritahu, masukkan dalam translate.google.com. Ini contoh, Bapak Ibu perhatikan bagaimana Google Translate menerjemahkan data kata-kata bahasa Inggris dari Joshua Project. Ya. Bapak Ibu menilai apakah ini bahasa Indonesia bagus atau tidak ya. Profil, pertama pendahuluan atau sejarah. Suku Sunda adalah kelompok masyarakat yang belum terjangkau terbesar di Indonesia. Tanah air mereka berada di Provinsi Jawa Barat. Daerah yang didiami orang Sunda disebut Tanah Sunda. Orang Sunda tinggal di dekat orang Jawa, Banten, Betawi, dan orang Jawa pesisir kulon. Orang Sunda juga disebut Priangan atau Parahyangan. Berasa terjemahan otomatis atau berasa seperti bahasa Indonesia yang baik dan benar? Terjemahan otomatis Indonesia yang baik. Ya, itu bahasa Indonesia yang baik. Itu adalah berkat Tuhan bagi kita di Indonesia ya. Artificial intelligence untuk Google Translate itu sudah sangat baik sekarang. Saya ingat zaman-zaman dulu awal-awal itu terjemahannya kacau banget, nggak enak banget. Sekarang sudah bagus sekali AI-nya. Seperti apa kehidupan mereka? Selama beberapa generasi orang Sunda telah tinggal di Jawa Barat. Secara tradisional orang Sunda berprofesi sebagai petani, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk perdagangan. Luar biasa sekali itu bahasa Indonesia. Jadi para penerjemah nanti lama-lama nggak laku ini ya. Karena sudah sangat baik. Tetapi istilah-istilah khusus seringkali tetap diterjemahkan dengan tidak tepat. Misalnya ministry opportunity, artinya kan kesempatan pelayanan. Nah itu di situ ministrinya diterjemahkan kementerian. Kan ada ministry
Ministry Perdagangan, Ministry apa begitu ya, ministrinya terjemahkan kementerian. Jadi tetap harus dilihat lagi. Tapi saya mau katakan bahwa sekarang dengan ada Google Translate seperti ini, seringkali yang menjadi hambatan di Indonesia adalah, waduh, bahan-bahannya lengkap tapi bahasa Inggris semua, bagaimana saya bisa pakai? Nah, sekarang itu sudah teratasi. Waktu dulu saya pelayanan di Singapura, bahan-bahan bahasa Inggris saya tinggal pakai saja begitu ya, tidak perlu pusing terjemahan karena semuanya bisa pakai. Tetapi ketika kita pelayanan di Indonesia, maka hal translate semacam ini akan menolong, membuat kita jadi punya akses terhadap limpahnya informasi itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, data-datanya ada banyak begini. Ini kalau ditelusuri ke bawah ada tentang etnis, geografi, bahasa, kepercayaan dan sebagainya. Nah, itulah yang perlu kita pilah mana yang mau dipresentasikan dan mana yang tidak. Tetapi kita perlu data yang lengkap ini karena kita sendiri perlu identifikasi, dan untuk identifikasi perlu data yang lengkap ini. Kita menyelami, kita membaca dan sebagainya. Tapi sambil menyelami dan membaca, mungkin kita ketemu beberapa poin-poin yang penting untuk kita ambil. Nah, ini saya ambil dari buku profil suku yang dari IPN. Ini sudah cukup diringkaskan. Ini Bapak Ibu bisa tinggal pakai juga. Ini adalah dari Joshua Project. Ini kalau Bapak Ibu klik yang bulletin insert yang waktu pelatihan minggu lalu saya sudah beritahu, maka akan muncul ringkasannya. Jadi menolong sekali ini Joshua Project. Kalau masih banyak begitu kan PR kita meringkas kan jadi lumayan repot juga begitu ya. Ini sudah diringkaskan lagi sama Joshua Project. Jadi sudah dipilihkan ini. Kalau kita setuju dengan pilihan-pilihan apa yang dimasukkan oleh Joshua Project, maka ini tinggal dimasukkan translate, udah muncul dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mau tambah-tambahkan, mau kita edit lagi masih bisa. Di sini sudah dipilihkan ada satu paragraf keterangan tentang suku Sunda. Informasi yang penting misalnya Sunda adalah STA terbesar di Indonesia. Hampir semua orang Sunda Muslim. Kemudian dan seterusnya. Kemudian di sini hambatan bagi pelayanannya apa? Ide-ide yang bisa dipakai untuk penjangkauan suku Sunda. Fokus doanya apa? Kemudian ini ada beberapa data di Joshua Project ada banyak sekali, tapi ini sudah diringkaskan. Terus ada satu ayat firman Tuhan untuk kita bisa doakan ketika kita mendoakan suku Sunda. Kita bisa pakai ini atau bisa pakai doa kita sendiri. Dan ini adalah ringkasan yang baik. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ada begini, itu sudah enak sekali. Kita tinggal mengedit saja. Nggak terlalu bingung-bingung untuk bikin sendiri. Ya, kita tetap perlu mengedit, tetap perlu melihat. Dan ini kalau Bapak Ibu mau mendapatkan rumpun suku, Joshua Project ada, mau mendapatkan suku, mendoakan negara, mendoakan benua, affinity block, dan sebagainya. Jadi, tetapi tidak semua, kalau yang ada bulletin insert begini adalah yang suku saja. Ya, jadi kalau rumpun negara benua itu tidak ada bulletin insertnya seperti ini. Tidak ada ringkasannya seperti ini. Oke, jadi itu tentang pokok data. Data-datanya ada banyak yang sudah kita pelajari dalam pertemuan yang pertama, tetapi ini ya, pilih yang menolong orang yang kita ajak berdoa itu untuk bisa mengidentifikasi dan belas kasihan karena ada kebutuhan yang dia lihat dan kesempatan yang dia lihat. Kita perlu berdoa untuk pokok doa yang strategis. Kita bisa berdoa, tapi doanya tidak strategis juga. Tidak connect dengan kebutuhan, tidak connect dengan kesempatan. Nah, untuk pendukung, kalau tadi kita sudah punya data-data ini bisa dipakai untuk Bapak Ibu kalau dalam pertemuan fisik ini bisa di fotokopi, kemudian dibagikan. Terus pulang dari pertemuan ini suruh dibawa pulang, didoakan selama seminggu. Ini biasanya sering dilakukan itu. Makanya disebut sebagai bulletin insert. Bulletin itu adalah warta gereja itu maksudnya. Warta gereja kan biasanya ada lipetan, begitu ya, lipetan. Nah ini disisipkan di tengah-tengahnya, bulletin insert, untuk dibawa pulang, kemudian di rumah didoakan. Waktu saat teduh kita berdoa untuk orang-orang ini. Jadi bukan hanya pas doa misi di gereja, tetapi bisa ada di follow up. Nah ini yang seperti ini.
Bapak Ibu bisa membuat sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan data-data yang sudah ada, tetapi idenya adalah identifikasi dan belas kasihan. Untuk presentasi, Bapak Ibu bisa tambahkan lokasi, karena bayangkan misalnya kita akan mendoakan negara Guinea Bissau misalnya. Guinea Bissau itu di mana ya Guinea Bissau? Di mananya Papua New Guinea, Papua New Guinea. Jangan-jangan dekat, sama-sama ada Guinea-nya. Di mana gitu. Jadi untuk identifikasi tempatnya di mana saja kita nggak tahu misalnya. Misalnya saya mengajak Bapak Ibu mendoakan suku Larike Wakasihu, mungkin beberapa di antara kita berpikir, wah itu di Jepang kali ya, itu di Indonesia Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi lokasi itu perlu ya, lokasi peta sekilas saja. Kemudian statusnya seperti apa di sana, mayoritas Muslim, mayoritas Hindu, animis dan sebagainya, itu akan membuat doa kita lebih terarah. Apakah sudah dilayani, ada berapa banyak orang percaya di sana. Kemudian beberapa fakta menarik, ini saya belajar dari Bu Vero juga nih. Bu Vero pinter menemukan fakta menarik tentang negara-negara tertentu, bidang-bidang tertentu, dan itu membuat kita connected dengan tempat itu. Kemudian foto dan video itu sangat menolong. Seringkali kalau misalnya datanya seperti ini, kata-kata, seringkali saya hanya tampilkan di PowerPoint-nya itu hanya fotonya saja. Foto orang-orang dalam berbagai kegiatan. Nah, data-datanya ini saya bacakan saja. Orang melihat foto, kemudian ini adalah narasi dari foto itu, begitu ya. Orang melihat foto, melihat wajah, misalnya Guinea Bissau, itu orangnya hitam, orangnya putih, orangnya kuning, atau orangnya seperti apa begitu. Nah, kalau kita lihat wajahnya, oh seperti itu ya, akan berbeda sekali. Lebih berpengaruh lagi kalau ada video. Cuma video itu perlu cari video yang singkat, jangan kepanjangan. Ayat doa bisa ditambahkan. Nah, misalnya, nah, Bapak Ibu, salah satu sumber peta yang menarik adalah www.maphill.com. Inilah peta yang bisa dimodifikasi oleh teman-teman. Mau yang gambar bola dunia terus dikotakin kecil, itu di suku itu di mana begitu ya, atau negara itu di mana. Terus kita bisa melihat yang betul-betul hitam putih atau berdasarkan pembagian politis, berdasarkan citra satelit dan sebagainya. Misalnya contoh-contoh ini. Nah ini, kalau misalnya tadi ya mau mendoakan suku Sunda, ini orang-orang dari luar Indonesia perlu tahu suku Sunda itu di mana. Nah ini, ini peta dunianya seperti ini ada di sini. Kemudian ini ada highlight-nya. Ini semua dikerjakan oleh Maphill. Kita tinggal masukkan ini, kita mau highlight yang di mana. Terus view-nya seperti apa. Nah, ini kalau yang tadi kan view-nya seperti ini ya, naik turun gitu ya, ada gunung, ada laut begitu. Nah, ini kalau yang view cuma sekedar 2 dimensi saja. Nanti ada view yang lain lagi, terus warnanya bisa diganti-ganti. Teman-teman punya mainan baru nanti untuk peta. Yang suka peta ini, Maphill ini menolong sekali, tinggal dipakai mana untuk kita presentasi doa misi. Beberapa fakta-fakta menarik misalnya, ini semuanya saya ambil dari data yang ada di Joshua Project itu ya. Suku Sunda merupakan STA dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia. Itu data yang menarik menurut saya. Jadi itu membuat orang oke, ini perlu diperjuangkan, didoakan nih. Kemudian orang Sunda terkenal dengan keramahan mereka. Ada legenda Lutung Kesarung. Legenda itu ada kepercayaan bahwa Tuhan itu berinkarnasi ke dalam dunia untuk melindungi umat manusia. Wah, itu mungkin jalan masuk bagi Injil. Ini sesuatu yang menarik. Jadi teman-teman dari data-data itu mungkin ada beberapa fakta-fakta yang bisa kita ambil. Ini adalah beberapa kondisi. Di sana sudah dilayani. Kalau suku-suku yang kita doakan adalah frontier unreached. Kadang-kadang kita mendapati suku itu belum ada orang yang tinggal untuk melayani di sana. Jadi belum dilayani, unengaged. Terus kita melihat ada berapa orang percaya di sana? 0. Nah, itu frontier people kita banyak melihat itu, atau kurang dari 5 dan sebagainya. Nah, jadi ini akan membuat kita waktu berdoanya akan berbeda dengan data-data ini. Ya. Nah,
ini yang tadi saya katakan ya, waktu saya bacakan narasi tentang suku Sunda dari data-data itu, yang mereka lihat adalah, oh ini adalah tempat di mana lumbung padi nasional ini di sana, begitu ya. Kemudian sejarahnya, kapan orang Sunda menjadi Islam, begitu ya, kita bisa bilang. Terus ternyata animisme juga masih sangat kuat, begitu ya. Kemudian nanti waktu bagian ministry obstacles, hambatan pelayanannya apa. Jadi orang-orang akan melihat, orang makin bisa identifikasi. Nah, jadi pilih gambar-gambar yang menolong orang untuk mengidentifikasi. Jadi tujuannya itu, identifikasi, belas kasihan karena melihat kebutuhan dan kesempatan. Nah, ini adalah contoh prayer cast. Kalau Bapak Ibu sering saya mendengar saya bilang prayer cast itu seperti apa. Ini contoh video prayer cast. Ini yang suku Sunda sudah dibuat. Wujudnya seperti ini, Bapak Ibu. My name is Yana, and I am from the Sunda people group in Indonesia. I used to be a Muslim, but today I am a follower of Jesus Christ. Please join me in praying for the Sunda to come to know Jesus as their Savior and Lord. Ya, setiap video prayer cast itu narasinya bukan narasi, tetapi itu orang berdoa. Dan biasanya yang berdoa adalah orang di situ. Jadi kalau suku Sunda yang berdoa adalah Pak Yana tadi, nama Sunda ya, Yana. Kalau nama Jawa Yono gitu ya, kalau Sunda Yana gitu. Nah, itu dia berdoa. Semua video prayer cast begitu. Jadi sudah-sudah, saya kadang-kadang suka bingung mendoakan seperti apa. Saya tinggal nonton prayer cast saja sambil mengamini, seperti kalau kita lagi persekutuan doa, ada orang yang berdoa, kita bilang amin. Ya, saya mengamini doa dari prayer cast itu. Nah, sayangnya itu semuanya masih bahasa Inggris. Jadi sebetulnya kan sekarang gampang sekali ya bikin subtitle gitu-gitu ya. Anak saya aja bisa bikin subtitle. Nah, jadi itu akan menolong sebetulnya. Yang prayer cast ini luar biasa bagus. Nah, kalau Bapak Ibu mau model automatic translation supaya tetap bisa pakai prayer cast, itu karena auto generated terjemahannya tidak terlalu baik. Karena kadang-kadang dia translate bahasa Inggrisnya aja, pronunciation-nya kadang-kadang salah, kemudian dikenali secara salah. Saya tunjukin. Nah, ini di bawah ini Bapak Ibu ada CC, itu adalah closed caption, artinya ini akan mengeluarkan subtitle. Kemudian di sini ada settings, akan mengubah auto generated ke dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ini semuanya dikerjakan otomatis, jadi tidak terlalu bagus hasilnya karena Father, we thank you for the Sunda people of West Java and Banten, Indonesia, whom you have created and loved since ancient times. Before Islam took root in Indonesia, you already laid plans for their salvation and gave them prophecies of a righteous ruler, a shepherd, who will one day come to usher in a new glorious kingdom era. During Dutch colonization, your word bore fruit in the lives of some Sunda families. Although their colonization left seeds of resentment, you are now calling the descendants of those believers to reach out with your truth up on cultural performing arts stages and on TV programs. Other followers you have hidden deep so they can demonstrate you love and build bridges of truth from what the Muslims know of you. Jadi nanti menantikan ada pelayanan atau anak Tuhan yang bersedia membuat translation-nya kemudian dimasukin jadi subtitle, menolong banyak orang berdoa. Tetapi itu video itu powerful ya, jadi kita bisa melihat wajahnya, melihat aktivitasnya seperti apa, sangat menolong identifikasi. Nah, cuma perlu mencari video yang tepat. Nah, itu seringkali perlu sedikit editing kadang-kadang.
Oke. Speak your truth boldly. Saya lanjutkan. Kalau misalnya tadi saya bilang video, cara cari videonya gampang, masuk ke YouTube saja, tulis suku Sunda misalnya, atau suku-suku yang aneh pun hampir semuanya ada videonya. Di sini ada keunikan kampung adat Sunda, sejarah asal-usul Sunda, mengenal suku Sunda dari Jawa Barat, ada yang bentuknya orang, ada yang animasi, dan lain-lain. Tinggal pilih yang cocok, kadang-kadang kita perlu cut beberapa supaya tidak terlalu panjang. Jadi ingat tujuannya identifikasi dan belas kasihan melihat kebutuhan dan kesempatan. Jadi bukan memberikan sesuatu yang sangat lengkap, nanti persekutuan doanya kepanjangan. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencari ayat-ayat untuk didoakan berkaitan dengan suku-suku, Joshua Project sudah menyediakan akses. Bapak Ibu tinggal masukkan link ini ke browser Bapak Ibu, nanti akan keluar PDF Scripture Prayers for People of the World. Jadi itu nanti sudah dipilihkan ayat-ayat di dalam Alkitab yang berkaitan dengan doa-doa bagi suku-suku bangsa. Nah, Bapak Ibu tinggal kalau bingung bagian mana dalam Alkitab, ini udah ada koleksi banyak sekali di sini, tinggal kita pakai saja. Itu kalau mau dimasukkan satu ayat doa mendoakan suku tertentu itu. Nah, cara presentasi yang lain adalah kalau tadi yang standar, salah satu yang paling powerful adalah kalau ada ULB dari tempat itu yang bisa sharing dalam persekutuan doa kita. Kalau ada ULB akan berbeda sekali. Saya bisa menceritakan data-data tentang Guinea-Bissau. Guinea-Bissau ada di Afrika Barat, kemudian komposisi orang-orangnya begini, ada beberapa foto, ada beberapa video yang saya bisa tampilkan. Tetapi kalau ada ULB yang tinggal, hidup, berjuang di sana dan sebagainya, akan memberikan banyak data-data ini menjadi sangat hidup. Berbeda sekali. Jadi kalau Bapak Ibu memimpin persekutuan doa misi untuk satu topik tertentu, dan kalau kenal ada ULB, minta dia untuk bisa sharing gitu ya. Kalau waktunya lebih panjang, kalau waktunya 10 menit ya terlalu singkat ya. Tapi kalau waktunya lebih panjang. Kemarin ada persekutuan doa di Sydney ya, mau mendoakan suku-suku yang berlatar belakang Buddhis dalam persekutuan doa misi. Kemudian saya kenalkan dengan Pak Troy ya, begitu. Pak Troy langsung menyanggupi, padahal itu dihubungi pagi untuk sore itu ya. Dan akhirnya berbagi tentang Tibet. Dan teman-teman di sana sangat diberkati dan mereka sangat menikmati persekutuan doa misi pada hari itu. Berbeda sekali dengan hari-hari sebelumnya di mana tidak ada ULB yang bercerita, begitu ya. Akan beda sekali impartasinya, penghayatannya, identifikasinya. Jadi kalau ada kesempatan ini, ambil kesempatan ini. Kemudian kalau nggak ada ULB, tapi ada putra daerah, misalnya ketika kita mendoakan Gorontalo misalnya, di STTB ada mahasiswa yang dari Gorontalo, meskipun dia bukan Muslim, Gorontalo mayoritas Muslim, dia Kristen tapi tinggal di antara Muslim Gorontalo, ya kita minta dia yang cerita atau kita wawancarai sedikit gitu ya. Orang-orang di sana kayak apa sih begitu ya? Instead of kita yang cerita, biar dia yang cerita karena dia tinggal dan hidup bersama-sama dengan mereka, akan lebih hidup. Jadi kalau ada orang-orang dari daerah asal itu langsung digunakan. Kalau sekarang zaman Zoom begini, kita bisa wawancara. Jadi saya pernah waktu itu mendoakan satu suku yang ada di Prancis, itu suku imigran di sana, tapi yang sudah ada di sana cukup lama. Saya punya teman di Prancis, saya tanya ke dia, tahu nggak tentang suku ini, tentang pemukiman imigran dari tempat itu. Dia bilang dia tahu, wah itu orang susah tuh di sana, katanya banyak masalah juga begitu. Nah, waktu dia cerita, saya lihat, wah ada banyak dinamika yang saya tidak tahu. Terus dari ceritanya itu saya bagikan kepada teman-teman. Tetapi kalau misalnya ada kesempatan untuk, oke, kamu nanti akan ada persekutuan doa misi,
saya akan bawa kamu ke dalam Zoom ya, gitu ya. Nanti saya akan tanya beberapa, kamu cerita sedikit. Sesudah itu kita berdoa. Nah, itu akan berbeda sekali. Nah, beberapa aspek experiential bisa ditambahkan, lagu daerah atau lagu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan pakai bahasa daerah itu. Misalnya lagu yang paling gampang adalah hari ini harinya Tuhan. Nah, itu suku itu sudah ada kalau diterjemahkan pakai bahasa itu seperti apa ya? Kalau bahasa Jawa misalnya tinten niki Gusti. Kemudian nanti ada bahasa yang lain lagi, kita bisa dalam doa misi kita bisa menggunakan bahasa-bahasa itu di dalam lagu yang sudah kita familiar. Makanan daerah, pakaian daerah, musik daerah dan lain-lain. Oke, ini adalah presentasi, beberapa hanya bisa diaplikasikan ketika persekutuan doanya lebih panjang. Kalau lebih pendek berarti kita perlu mengatur waktunya. Yang penting fokusnya adalah menolong orang-orang identifikasi dan berbelas kasihan melihat kebutuhan dan kesempatan-kesempatan pintu Injil di sana. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pokok doa. Ini baru pokok data. Teman-teman STTB ada pertanyaan, nanti teman-teman yang memimpin nanti ya. Persekutuan doa tadi Dwi memimpin dengan baik ya, singkat, padat, engaging begitu ya, sangat baik. Jadi data-datanya cukup, tidak terlalu banyak, menolong kita berdoa. Bu Vero silahkan. Saya hanya mau sampaikan kalau misalnya ada dua panjang atau hari dua, kalau misalnya tadi dikatakan pakaian daerah, ada beberapa suku atau negara Indonesia punya pakaian daerah yang bisa dipinjam. Bisa berarti hubungi Sending Back Indonesia dan tanya. Karena itu cukup menarik kalau misalnya untuk mahasiswa secara khusus kalau tiba-tiba muncul pakai pakaian Korea atau Tibet atau Mongol atau seperti itu. Makasih. Itu aja. Bisa dipinjam ya Bu Vero ya? Ya, bisa dipinjam. Nanti hubungi Sending Back Indonesia. Tidak ada dari seluruh dunia, tetapi beberapa ya. Kami di STTB kadang-kadang ada ada International Day, dimana kita mengapresiasi budaya-budaya dari yang lain. Kalau ini bisa pinjam pakaian-pakaiannya itu jadi menarik. Ya, atau untuk gereja kalau misalnya bulan misi atau seperti itu. Kasih informasinya, Bu. Baik, kita lanjutkan tadi pokok data, sekarang kita masuk ke pokok doa. Pokok doa. Ada pokok doa yang bisa secara umum kita doakan, bisa diaplikasikan ke suku terabekan manapun. Ya. Ada pokok-pokok doa yang spesifik. Jadi kadang-kadang kita berdoa dan kita tidak terlalu ngerti apa yang perlu didoakan spesifik begitu. Kita bisa pakai pokok doa yang umum. Pokok doa yang umum itu meliputi 3 hal ketika kita berdoa untuk STA. Berdoa untuk pekerja, mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan tadi. Terus kita berdoa untuk kemenangan Injil supaya ketika Injil diberitakan, hati orang dimenangkan, orang-orang datang kepada Tuhan, bukan 1-2 tapi berbondong-bondong, suku itu, keluarga-keluarga di sana, ada keterbukaan. Kemudian kita mendoakan orang-orang yang sudah menjadi percaya di sana. Mungkin ada dalam penganiayaan, mungkin mereka tidak bisa bertumbuh, dan sebagainya. Kita berdoa untuk 3 hal itu. Jadi pekerja, orang yang datang dari budaya lain, menjadi utusan lintas budaya datang ke tempat itu. Untuk orang-orang di sana, supaya ada terobosan Injil, dan untuk orang-orang yang sudah menjadi percaya. 3 hal itu bisa selalu kita doakan untuk suku terabekan manapun. Kadang-kadang ada yang mendoakan pertaniannya, ekonominya, pendidikannya di sana, tidak salah. Tetapi kadang-kadang berhenti di situ saja. Sayang sekali kita menggunakan waktu berdoa kita berhenti di situ saja. Betul, orang-orang itu perlu shalom, perlu damai sejahtera,
dari pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Perlu itu. Tetapi bagaimana mereka mengalami shalom yang penuh jika mereka tidak mendengar Injil? Jadi kita perlu mendoakannya secara holistik, dalam pengertian bahwa orang-orang ini perlu ada terobosan Injil di sana. Nah, 3 pokok doa ini cukup aman untuk kita mendoakan itu. Doakan orang supaya datang, karena yang kita doakan adalah tempat-tempat di mana tidak cukup orang-orang di dalam diri mereka yang untuk memberitakan Injil kepada suku mereka sendiri. Perlu ada orang dari luar, perlu ada penerimaan dan terobosan Injil, orang-orang percaya supaya diteguhkan. Itu umum. Nah, supaya mudah mengingatnya, saya biasanya menggunakan hal ini. Ada 1, 2, dan 3. Ini kelihatan 1 dan 2 dan 3, tapi sebenarnya yang 1 ini seperti orang menunjuk, ayo pergi, go, begitu ya. Go. Ini kita bicara tentang utusan Injil, supaya kita gampang ingatnya. Ini bicara tentang orang yang pergi. Yang 2 ini seperti huruf V, victory. Ini bicara tentang kemenangan Injil di kelompok suku itu, terobosan Injil. Jadi Injil punya jalan masuk. Ada kemenangan Injil masuk ke dalam kelompok suku itu. Ada orang-orang yang bertobat, ada keluarga-keluarga yang membuka diri, ada desa yang membuka diri. Kita berdoa supaya ada penerimaan. Yang 3 ini seperti huruf W, itu worship. Ini para worshiper di sana, orang-orang yang sudah menjadi percaya. Jadi 1, 2, 3 untuk mengingatnya ya. Oke, masih ingat ya? Yang kita mulai dari ini apa? Kita mendoakan pokok doa apa? Terobosan Injil, kemenangan Injil, victory, ya, the victory of the gospel, kemenangan Injil, Injil bisa menembus ke sana. Yang ini, percaya ada di sana, ya, supaya Tuhan teguhkan, jagai imannya, supaya mereka bisa berlipat ganda. Yang ini, pekerja-pekerja Injil, utusan untuk masuk ke sana. Jadi ketika kita mendoakan suku Trabekan, itu doa umum. Ada pokok doa khusus yang bisa yang lain-lain, cuma kita tinggal memilahnya dan memikirkannya. Oke. Nah, ada pokok doa spesifik itu berdasarkan data-data yang ada di situ. Nah, bagaimana mempresentasikan pokok doa? Ada 3 strategi sebetulnya. 3 strategi. Biasanya yang pertama umumnya adalah berdoa bergantian. Misalnya kita mendoakan ini ada 5 pokok doa, kemudian satu orang mendoakan, yang lainnya diam mengaminkan. Nanti orang kedua nanti bagi-bagi. Nanti pokok doa pertama didoakan oleh Bu Pras, pokok doa kedua didoakan oleh Pak Buyung, pokok doa ketiga didoakan oleh Bu Desi misalnya. Kemudian nanti jadi giliran begitu. Atau bisa juga doa bergantian tetapi bebas. Jadi di PowerPoint ditampilkan atau di bulletin insert ditampilkan ada 5 pokok doa. Kita tidak membagi secara terstruktur siapa yang mendoakan apa. Orang-orang suruh membaca, merenungkan di hadapan Tuhan, kemudian kalau hatinya digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendoakan, dia berdoa dengan suara keras, orang lain mengamini. Ya. Kemudian nanti setelah itu pokok doa yang kedua kita tunggu lagi. Siapa yang berdoa dengan keras? Jadi ini yang lebih sifatnya bebas. Yang sifatnya lebih spontan maksudnya. Tapi bergantian. Supaya semua orang bisa mendengar, semua orang bisa mengamini. Itu doa bergantian. Nah, doa yang lebih hemat waktu adalah doa bersamaan. Ya. Ini kadang-kadang orang bilang ini Korean style begitu ya, mungkin karena banyak dilakukan oleh orang Korea. Jadi berdoa semuanya membuka suara begitu ya. Saya cukup kesulitan dengan doa seperti itu sebetulnya ya. Jadi ada beberapa orang yang nyaman dengan doa semuanya gitu ya. Tapi saya seringkali jadi kurang bisa konsentrasi ketika begitu ramai begitu ya. Nah, tetapi ini hemat waktu. 5 pokok doa bisa dalam sekali waktu habis semua misalnya. Silahkan pilih pokok doa masing-masing, ada 5 di depan. Pilih 1 atau pilih 2 yang sesuai dengan apa yang kamu paling terbeban misalnya. Kita akan doakan bersama-sama. Setelah doa bersama-sama, pemimpin doa akan menutup dalam doa. Nah, itu kita bisa doa bersamaan dengan bersuara atau dalam hati. Ya, nah, tergantung ya. Kalau
latar belakang gereja, suasana dan sebagainya, kita bisa pikirkan itu. Tetapi kita harus mengakhiri dengan satu orang atau pemimpinnya akan menutup dengan doa. Dia memberikan satu semacam dalam tanda petik ringkasan dari apa yang didoakan itu. Itu doa bersamaan. Nah, tadi dalam persekutuan doa misi di STTB tadi ada doa bersamaan ya, ada 3 pokok doa. 1 dulu selesai bersama-sama, 2 bersama-sama, 3 bersama-sama. Itu bisa juga dipakai seperti itu. Nah, yang sering di dalam doa misi adalah kita berdoa berkelompok atau berdoa tematik. Kalau ada 2 pokok doa dibagi 2. Kalau ada 3 pokok doa, orang-orang dibagi 3. Kalau ada 4 dibagi 4 dan seterusnya. Nah, cara membaginya bisa macam-macam. Disinilah kreativitas muncul. Kalau membagi 2, misalnya katakanlah ada 50 orang yang ikut persekutuan doa. Membagi 2, ada 2 pokok doa, bagaimana caranya? Ada yang usul? Membagi 2. Siapa yang berdoa pokok doa pertama, siapa yang berdoa pokok doa yang kedua? Cara membaginya bagaimana? Bisa berdasarkan gender, Pak. Berdasarkan gender, ya itu mudah ya. Jadi ini kan nggak ada orang yang bingung gendernya kan ya, yang ikut persekutuan doa itu ya. Jadi yang pria, wanita gitu ya, bisa begitu. Gimana lagi kalau 2? Cara yang lain? Ada banyak sekali. Tahun lahir, ganjil genap. Ya. Jadi kita lihat kira-kira yang usianya Gen Z itu mendoakan pokok doa pertama, Gen Y, dan sampai sebelum-sebelumnya mendoakan pokok doa kedua dan sebagainya. Bisa begitu. Nah sekarang kalau 3, bagaimana cara membaginya? Pria, wanita, dan yang bingung begitu? Atau bagaimana? Kalau 3, bagaimana cara membaginya? Hitung 1, 2, 3, Pak. Nanti Kelamaan, siapa yang Pak, 1, siapa yang 2, siapa yang 3. Kelamaan ngitungnya. Lama ya. Nah. Atau misalnya sesuai dengan bulan lahir dari dari Maret sampai April untuk kelompok 1 atau seperti itu. Ya. Dan ini sebetulnya hal-hal kecil ya. Tetapi yang sedang kita bicarakan creativity ya, dan orang akan bagaimanapun hal-hal kecil ini akan menjadi kesegaran. Jadi ayo berbulan lahir sekarang, dan kemudian yang lain lagi, tahun lahir, tanggal lahir begitu. Urut indeks prestasi yang IP-nya 2 ke atas begitu. Makanya nanti sensitif ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan berbagai cara. Kadang-kadang begini juga, kalau yang tadi yang 1, 2, 3, coba jangan diberitahukan 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, jangan diberitahukan dulu. Jadi mari kita pilih 1, 2, atau 3. Kemudian mari kita tunjukkan. Contoh sekarang ya, silahkan kita pilih 1, 2, atau 3 sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, kita tunjukkan di screen. Ada, nah, begitu ya. Nah, oke. Setelah orang sudah memilih, nah kita beritahu bahwa yang 1 nanti mendoakan ini, yang 2 mendoakan ini, yang 3 mendoakan ini. Demikian juga kalau misalnya kita ada 5 pokok doa, ya suruh orang tunjukkan 1 sampai 5 begitu ya. Terserah dia mau menunjukkan angka berapa, nanti kita tunjukin. Nanti yang nomor 4 mendoakan ini, nomor 5 mendoakan ini begitu. Jadi gampang ya. Sampai 10 pun bisa kita punya jari. Nah, jadi variasi seperti itu untuk doa berkelompok itu jadi ada banyak pokok doa pun tetap bisa tercover. Tetapi kalau misalnya waktunya singkat dan sempit, perlu diperhitungkan yang lebih efisien di dalam waktu yang ada. Oke, jadi itu banyak sekali caranya untuk itu. Dibagi-bagi. Jadi ada bergantian, terstruktur maupun bebas, bersamaan, bersuara atau dalam hati, doa berkelompok atau doa tematik, dibagi tergantung berapa banyak pokok doanya. Nah, tadi ya ada berdasarkan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Nanti ini juga bisa gitu ya. Kalau dibagi menjadi 4 dari Januari sampai Maret lahirnya, bulannya April sampai Juni dan sebagainya. Tetapi bisa juga dengan cara begini, misalnya ada bangun, ini tergantung. Kalau ada 3 pokok doa ya kita pilih 3 saja.
Terus orang suruh pilih, mau pilih lingkaran, mau pilih bujur sangkar, atau milih segitiga misalnya. Nah, nanti kita bilang bahwa nanti yang lingkaran berdoa ini ya, yang ini. Nah, udah langsung terbagi 3 tuh, sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman ya, kalau pakai ini, coba tebak, kira-kira yang paling banyak dipilih orang, ini tanpa diatur, kira-kira bangun yang mana? Lingkaran. Lingkaran, betul sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mau satu pokok doa yang banyak didoakan orang, pokok doa itu adalah pokok doa yang lingkaran gitu ya. Tapi kalau supaya equal, supaya lebih rata, jangan tawarkan opsi lingkaran. Nggak tahu gimana ya, orang pilih lingkaran itu paling banyak biasanya. Nah, atau bisa begini juga. Ini adalah hand sign, LOVE, love. Mereka suruh pilih salah satu. Nah, ini hand sign kan bisa kita, kalau ada 5 pokok doa ya kita cari satu kata yang terdiri dari 5 huruf. Kalau 3 pokok doa, satu kata yang terdiri dari 3 huruf begitu ya. Pakai hand sign, mereka suruh nunjukkan, mereka pilih hand sign yang mana, mau L, O, V atau apa. Nah, ada banyak cara ya untuk ini. Kreativitas diperlukan supaya segar. Jadi ya, mendoakan suku Trabeka. Nah, kita lanjut tentang beberapa cara-cara. Ini saya mempresentasikan cara yang umum saja ya, yang banyak dipakai. Ada banyak cara-cara kreatif yang lain, tetapi kita lihat yang umum dan sangat aplikatif. Saya mau presentasikan tentang pos doa. Nanti kita akan masuk tentang kartu doa, adopsi doa, dan progres doa. Pos doa. Ini dalam bahasa Inggrisnya adalah prayer station. Ya, ada pos-pos doa yang kita bisa doakan. Nah, biasanya pos doa ini kita bisa lakukan ketika waktunya itu lebih longgar, kira-kira setengah jam gitu ya, itu kita bisa pakai. Tapi kalau cuma 10 menit maka akan susah. Waktu doanya 20 menit pun bisa. Pos doa itu seperti apa? Pos doa adalah membagi pokok-pokok doa itu ke dalam pos-pos. Posnya di mana? Bisa dalam satu ruangan besar. Satu ruangan besar nanti pojok yang sini apa, pojok yang satunya apa, pojok satunya. Nah, tergantung mau berapa pojok yang kita buat. Nah, kita pernah berdoa untuk mendoakan ini. Kita pernah lakukan di STTB. Coba saya lihat pos-pos doa untuk 7 bidang pengaruh. Ya, oke, saya presentasikan ini. Ini pernah kita doakan. Kita mendoakan 7 bidang pengaruh. Kita berdoa supaya Tuhan kirim pekerja-pekerja yang lebih banyak di dunia seni, dunia bisnis, pendidikan, keluarga, pemerintah, media, dan di dalam agama. Kita berdoa supaya Tuhan munculkan orang-orang yang mencintai Tuhan di bidang-bidang ini di Indonesia. Nah, caranya adalah kita bikin pos-pos doa. Nah, sebelumnya dikasih pengantar dulu 7 bidang pengaruh itu apa begitu ya, ada ininya. Kemudian ini di pos yang satu, ini pakai laptop saja waktu itu, pinjam laptop mahasiswa, di situ ada post religion. Di sana ada gambarnya, kemudian ada pokok doanya di sini. Doakan dan sebutkan secara khusus gereja saudara dan gereja lain dalam komunitas saudara. Doakan untuk kehausan rohani, kebangunan rohani yang sejati. Itu di pos yang satu. Pos yang satunya lagi, ini ada ayatnya untuk didoakan. Kemudian di sana pos yang satunya lagi adalah keluarga. Kemudian inilah pokok doa keluarga di situ. Pos yang satunya lagi adalah tentang pendidikan. Doakan lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya. Jadi ada 7 pos dalam ruangan itu, ada 7, pinjam 7 laptopnya mahasiswa, ditaruh di atas kursi. Nanti mahasiswa suruh pilih 3 pos untuk didoakan dari 7 ini. Jadi nyebar sendiri-sendiri tuh mahasiswa. Satu di pendidikan, satu kemana begitu ya. Oke, waktu habis. Sekarang pindah pos yang kedua, pindah pos yang ketiga. Kita mendoakan itu sesuai dengan gerakan hati masing-masing, keterbebanan masing-masing di pos itu. Di pos itu mereka lihat, klik-klik dari screen laptopnya, kemudian mereka berdoa di situ. Kalau mau lebih terpimpin, di masing-masing pos itu ada orang yang nungguin. Tetapi akan baik kalau lebih spontan saja dibuat seperti itu. Itu pos doa.
masih tentang pos doa, variasinya ada banyak juga kalau kita mau bicara tentang kreativitas. Nah, ini contoh pos doa. Jadi di dalam satu pos, kalau ini butuh persiapan yang rada banyak nih ya, biasanya kalau ada acara-acara yang lebih khusus. Pos ini misalnya mendoakan suku, satu suku tertentu atau satu negara tertentu, di sini kita bisa tempel-tempel data-datanya, misalnya data satu region, di situ apa yang didoakan. Nah, kalau kita mendoakan suku Sunda misalnya, kita kasih kecimpring di situ ya. Jadi orang bisa sensori juga, bisa habis berdoa, selesai berdoa dia boleh ngambil kecimpringnya itu apa ya, snacks dari suku Sunda, boleh dimakan di situ. Kalau belum berdoa belum boleh ambil ya. Nah, jadi itu di situ. Atau ini ada alat musik begitu ya. Jadi kalau dia sudah selesai berdoa dia bunyikan lulung gitu ya. Nanti dia pindah lagi. Atau ada kain songket dan sebagainya yang mewakili daerah itu. Nanti tempat lain begitu lagi, tempat lain begitu lagi. Itu pos doa. Ini variasinya banyak sekali. Bisa juga dengan peta dunia, dia mendoakan negara mana, kemudian dia taruh pin atau taruh kodenya. Atau kalau misalnya kita mendoakan Indonesia, misalnya ada peta Indonesia di sini dalam bentuk hitam putih, tempat yang kita doakan kita bisa ambil pensil warna, kita warnain di situ. Terutama kalau kita ngajak anak-anak berdoa. Atau misalnya M&M ini ya. Nah, orang-orang suruh pilih, di situ ambil coklat M&M, ada berbagai warna, pilih satu warna. Nah, setelah pilih satu warna, misalnya warna hijau, dia kemudian lari ke pojok di sana, dia lihat, oh hijau itu mendoakan Muslim. Jadi kalau dia ambil coklat warna hijau, dia berarti mendoakan Muslim, yang sesuai dengan pokok doa di sana. Terus ini ada gulungan-gulungan pokok doa, diambil terserah, yang diambil itu dia doakan, atau model yang lain lagi di sini. Jadi ini pos-pos doa bisa sangat kreativitas kita bisa banyak di sini, dan ini akan menyegarkan, menghindari dari sekedar rutinitas. Rutinitas diperlukan ya, tetapi ada waktu-waktu tertentu yang kita jeda, kita punya waktu doa yang lebih keluar dari rutinitas itu, supaya tidak bosan. Nah ini bisa juga macam-macam ya. Bisa berdoa dengan cara menggambar. Misalnya di pos ini berdoa untuk suku Sunda, dan apa yang kita doakan, kita di situ disediakan alat tulis, pensil warna dan sebagainya. Kita bikin di post-it itu ya, yang cuma kotak di situ, tulis di situ. Jadi waktu kita sambil menggambar apapun gambarnya, mewarnai apapun warnanya di situ, kita sambil berdoa, mendoakan suku itu, kita ekspresikan melalui gambar. Sudah selesai kita tempel di sana. Nanti orang lain akan nempel lagi dan sebagainya. Atau di beberapa tempat kita bisa sediakan fingerprint, pakai yang biasa buat mainan anak-anak itu, cuci langsung hilang warnanya. Kita bisa pakai ini untuk tanda di sana bahwa saya sudah mendoakan suku ini begitu ya. Atau bikin gambar atau menanam. Jadi kita ambil di tempat itu ada pot, kita ambil tanah taruh situ, dan ada satu benih yang kita taruh di atas tanah itu, dan kita berdoa supaya benih Injil bertumbuh di sana. Kita bisa berdoa itu. Atau ada pos di mana di situ ada lilin, kita nyalakan lilin, kita berdoa supaya terang Injil mengenyahkan kegelapan di daerah itu. Jadi sambil kita berdoa, selesai berdoa, kita nyalakan lilin, kita berdirikan di sana. Kreativitas itu bisa banyak sekali untuk pos-pos doa ini. Oke. Itu adalah untuk pos doa dalam waktu yang lebih panjang. Nah, tergantung satu orang itu mau berapa pos, gitu ya. Itu menentukan berapa lamanya yang kita punya. Misalnya satu orang cuma satu pos saja, atau satu orang 2 pos. Kita bisa atur itu. Sekarang saya akan tunjukkan yang lain lagi. Ini adalah kartu doa. Kalau tadi pos doa, sekarang kartu doa. Dan ini enaknya Joshua Project ya. Joshua Project itu sudah melakukan beyond mengumpulkan data, tetapi dia menolong dengan tools-tools untuk berdoa. Salah satunya adalah prayer cards atau kartu doa. Prayer cards itu
Bapak Ibu bisa akses ketika lihat halaman pertama Joshua Project, klik yang pray, nanti akan muncul. Pray itu isinya apa aja, di sana akan ada salah satunya prayer cards. Klik di situ. Atau kalau mau lihat alamatnya secara lengkap ada di bawah joshuaproject.net /pray/cards. Apa yang kita dapati di sana? Begini. Dalam prayer cards ini kita bisa pilih bahasanya. Misalnya kita pilih bahasa Indonesia. Itu dulu yang kita klik. Itu nanti bahasa yang akan muncul di dalam kartu doa. Kartu doa itu ukurannya seperti kartu playing cards itu ya, seperti kartu remi itu biasa segitu, besarnya segitu. Isinya seperti yang ada di screen, Bapak Ibu lihat di situ. Tentang data-data inti dari suku tersebut, itu prayer card, bahasanya bisa kita pilih. Misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kita mau munculkan kartu untuk negara mana, atau wilayah mana, atau agama mana, begitu ya. Kita bisa pilih di sini, atau yang set yang sudah dibuatkan. 100 STA terbesar di dunia, atau Frontier People Group, atau 365 Unreached People of the Day, begitu ya. Ini set yang sudah dibuatkan. Ketika kita klik ini, apapun pilihan kita nanti, akan muncul, kira-kira prayer cards-nya akan jadi begini. Ini tinggal di print saja, bentuknya PDF. Di print. Nah, terus ini gunanya untuk apa? Wah, banyak sekali untuk kreativitas. Kreativitas berdoa, prayer cards ini bisa macam-macam. Nah, ini prayer ideas-nya bisa seperti ini. Prayer cards bisa dipakai untuk display. Ya, jadi ada just prayer display untuk suku-suku yang sedang kita doakan. Misalnya ada suku-suku tertentu, kita bisa taruh display. Itu untuk hiasan. Untuk hiasan. Oke, yang kedua, kita bisa gantung, misalnya kita berdoa satu region, misalnya Indonesia mau kita bagi menjadi 12 wilayah yang akan kita doakan, karena kita cuma bisa berdoa sebulan sekali, Januari sampai Desember sebulan sekali, maka suku-suku yang ada di wilayah paling timur itu nanti kita doakan bulan Januari, geser lagi bulan Februari, geser lagi bulan Maret. Tapi kan sukunya banyak. Tidak mungkin semuanya kita doakan pada waktu kebaktian doa. Waktu kebaktian doa kita pilih beberapa suku saja yang kita doakan. Mungkin cuma 2 suku. Padahal di situ ada misalnya 10 suku. Terus bagaimana? Bapak Ibu bisa gantung-gantung prayer cards ini, suku-suku yang tadi itu, suku-suku yang ada di wilayah itu, sesuai dengan regionnya yang sedang didoakan bulan itu. Waktu mereka pulang, orang-orang yang datang persekutuan doa pulang, bisa ambil prayer cards ini sesuai dengan apa yang mereka akan doakan. Nah, jadi meskipun yang didoakan di persekutuan doa di region itu hanya 2, tetapi semua suku akan didoakan. Orang-orang mendoakannya dengan mengambil prayer cards ini. Didoakan selama sebulan, bulan depan datang lagi ke persekutuan doa, ambil lagi. Nah, ini bisa menjadi salah satu ide, gagasan. Atau nggak usah digantung-gantung, ditempel di tembok juga bisa begitu ya. Atau dibagikan dan lain-lain. Prayer cards. Ini model yang ditaruh di tembok. Orang bisa ambil begitu ya. Atau kalau pas Natalan ya itu jadi ornamen pohon Natal begitu ya, suku-suku kita bisa gantungnya di situ. Ini kreativitas saja. Nah, ada games yang bisa kita pakai dan di dalam Joshua Project itu ada cukup banyak games yang bisa kita gunakan dengan kartu-kartu ini. Ada prayer game ideas ya. Saya nggak usah jelasin satu persatu, Bapak Ibu bisa lihat sendiri nantinya untuk menggunakan games ini. Ini kalau Bapak Ibu memimpin persekutuan doa misi untuk remaja sampai pemuda, anak-anak, ada game seperti ini akan menarik membuat orang involved. Prayer cards ini. Nah, ini adalah salah satu cara penggunaan prayer cards yang disebut sebagai adopsi doa. Nah, ini ada satu gerakan anak muda, mereka bikin mission conference. Sesudah itu suku-suku Terabekan yang menjadi fokus untuk mereka doakan di display. Di display ini kemudian mereka ada pilihannya lah. Mereka pilih suku Terabekan yang mana. Nah, setiap orang yang ke situ itu membawa foto diri, mungkin sudah diprintkan kan sekarang gampang ya dari HP kemudian dikirim ke panitia diprintkan.
Nah, mereka akan menukar foto diri mereka dengan prayer cards yang ada di tembok itu. Jadi misalnya di sini ada orang ini ngambil satu suku, ditukar dengan foto dirinya. Jadi nanti di wall itu kita akan lihat bahwa ini foto-foto ini adalah orang-orang yang mendoakan suku-suku yang ada di wilayah ini. Ini namanya adopsi doa. Jadi secara khusus dalam satu periode tertentu, misalnya dalam waktu 1 bulan, saya akan mengadopsi suku ini. Ketika saya berdoa waktu saat itu, saya berdoa untuk suku ini, begitu ya. Dan kalau di tempat itu ada 10 suku, kita kan berdoanya dengan banyak orang yang lain. Jadi orang lain memilih suku yang lain, tapi kita sedang merasa bersama-sama, kita sedang mengerjakan wilayah itu nih, bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain, gitu. Nah, ini adopsi doa, prayer cards bisa dipakai di sini. Nah, kalau kita berdoa untuk satu wilayah tertentu secara lengkap, maka akan baik kalau ada progres doa. Progres doa artinya kita tahu bahwa oh ini makin lama itu semua suku-suku terabaikan di Indonesia kita doakan nih, gitu ya. Nah, untuk ada visualisasinya beberapa dilakukan ini. Misalnya kalau mendoakan negara-negara, ada bendera-bendera negara yang didoakan ini, kemudian kalau sudah didoakan, misalnya dikasih tanda bintang di situ. Nah, kan kalau berdoa satu-satu, nanti lama-lama kan habis. Atau yang paling gampang di print nama-nama sukunya gitu ya, nanti tinggal dicoretin begitu. Atau peta, nanti ditempelin pin ya, wilayah ini sudah pin dan sebagainya. Dan itu akan membuat orang punya sense of continuity. Oh iya, kita berdoa dan kita sedang menyelesaikan suku-suku ini dan sebagainya. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita lakukan, jadi ya pos doa, kartu doa, adopsi doa, dan progres doa. Beberapa hal yang bisa dipikirkan dan kita bisa mencurahkan kreativitas kita dalam berbagai cara. Ada banyak cara yang lain, tetapi saya pikir beberapa hal dasar ini cukup banyak untuk bisa mulai kita terapkan untuk menyegarkan pertemuan-pertemuan doa kita. Ya. Bu Vero, kalau ada hal-hal yang mau ditambahkan berkaitan dengan memimpin doa ini, silakan. Ya, satu hal yang bukan tentang kreativitas, tetapi tadi kita katakan ada doa umum dan doa spesifik. Kalau kita berdoa untuk SDA atau untuk negara yang sangat Muslim, kita perlu perhatikan keamanan. Maksud saya tidak semua pokok doa yang kita misalnya doakan dalam kelompok yang kita tahu bisa nanti di forward. Itu perlu kita kalau kita pimpin satu persekutuan doa itu amat sangat penting. Dan kalau kita mendoakan orang tertentu misalnya yang kita kenal di dalam satu SDA, kita harus tanya dia apa yang boleh disampaikan terus terang dan yang mana tidak, supaya kita tidak dengan semangat 45 nanti membahayakan pelayanan mereka. Itu yang saya mau tambahkan. Dan juga satu hal yang sangat bagus itu juga dijelaskan secara terperinci di Youth Kairos, itu bisa juga dipakai kalau kita berdoa pakai Zoom, adalah berdoa dengan barang, dengan misalnya misalnya kita pakai HP atau kita pakai gunting atau seperti fungsi ini, misalnya kita pakai buku ya, kita bisa berdoa supaya suku ini bisa dapat literasi yang baik atau seperti ini. Satu hal yang terakhir yang saya mau tambahkan adalah kalau kita berdoa dengan anak muda harus ada baiknya kalau ada satu slide di PowerPoint yang terakhir kita mendoakan apa yang kita baru-baru ini mendengar di berita. Contohnya kami pernah beberapa 2 minggu yang lalu mendoakan Afghanistan dengan situasi bahaya kelaparan ya, dan kemarin dulu Kompas cerita bahwa Indonesia kirim bantuan. Itu
kita katakan coba lihat itu bantuan karena kita juga berdoa. Jawaban doa itu sangat penting. Ya. Ini terima kasih. Terima kasih Bu Vero. Iya, saya jadi ingat waktu ada di persekutuan doa, kita berdoa untuk Afghanistan waktu itu baru saja terjadi peristiwa pengambil alihan kekuasaan saat itu. Tetapi pemimpin yang mengajak berdoa untuk Afghanistan menggunakan data-data dari Joshua Project dan lain-lain yang sudah ada di sana. Padahal ada peristiwa yang baru saja terjadi, itu tidak didoakan. Padahal di sana ada begitu banyak kebutuhan dan sebagainya. Dan waktu saya ada di situ, waduh ini sayang sekali yang begini. Nah, salah satu yang menolong dari The Prayer Cast itu di sana ada, kalau kita berdoa untuk negara tertentu melalui Prayer Cast di sana, selain ada pokok doanya, di situ ada koneksi dengan Mission Network News. Jadi ada saluran berita misi dunia di situ, ada update-nya apa yang terjadi di Nepal misalnya, apa yang terjadi di mana. Jadi kalau ada peristiwa langsung ada update-nya di situ. Kalau nggak ada update-nya di situ berarti tidak ada peristiwa-peristiwa yang signifikan yang sedang terjadi di sana. Jadi betul sekali tadi ya, kita perlu aware dengan apa yang sedang terjadi untuk suku yang didoakan. Nah ini begitu itu miss, padahal ada satu peristiwa yang baru terjadi, we miss the opportunity to pray. Nah untuk data-data juga kita perlu lihat ini data tahun berapa begitu ya. Jadi jangan sampai pakai data-data yang sudah obsolete begitu ya. Melihat ada begitu banyak perkembangan misi ya. Tadi Bu Vero bilang tentang ada kemajuan. Sementara yang kita doakan pakai buku doa yang lama terus, kita merasa kok dari dulu tidak ada orang yang melayani di sana, belum ada jemaat suku terus gitu ya. Padahal kalau Bapak Ibu punya buku doa dari IPN ya, dari tahun ke tahun, saya punya yang dulu-dulu itu. Bapak Ibu akan melihat yang dulu belum ada orang yang dilayani, sekarang sudah ada orang dilayani. Dulu paling cuma di bawah 20 orang, sekarang mungkin sudah ada lebih dari 100 orang. Itu data yang buku yang sudah tercetak sekarang, pastikan bahwa yang dipakai adalah tahun 2017 yang sudah tercetak. Tetapi sebetulnya data-data ini terus diikuti perkembangannya di dalam jaringan misi. Kalau ikut pertemuan-pertemuan IPN dan lain-lain, kita akan mendapat update yang paling barunya, lebih baru daripada buku itu. Susahnya buku kan udah dicetak ya, nggak bisa diupdate lagi. Tetapi jangan pakai data-data yang lama ya. Kalau sudah pakai data-data di Sabda, itu ada beberapa pokda di sana, itu banyak bersumber dari tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi perlu cek ini tahun berapa gitu ya. Jadi jangan sembarang ambil. Perlu yang update. Kalau ada berita tentang suku ini, sekarang gampang kok, tinggal di search internet suku ini begitu ya. Koran-koran daerah sekarang juga banyak. Dan mungkin saya mau tekankan lagi, kalau misalnya kita seperti di STTB berdoa secara kontinuitas, jawaban doa itu sangat penting. Seperti itu tidak hanya kita perbarui data, tetapi kita juga katakan loh Tuhan sudah menjawab doa ini karena itu dibutuhkan, karena mindsetnya adalah doa misi itu tidak didengar ya. Ya. Terima kasih. Ada satu buku doa misi anak, judulnya Dari Akebu sampai Sapotek, itu yang mengeluarkan oleh teman-teman Wycliffe. Itu suku-suku dari A, B, C, D sampai Z, makanya Akebu itu A. Jadi dipilih yang sukunya depannya A, sukunya depannya B, begitu dipilih satu-satu untuk itu suku-suku yang belum punya Alkitab dalam bahasa mereka. Jadi untuk anak-anak begitu ya mendoakan itu. Nah waktu itu kami sempat waktu di Gloria itu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia buku itu. Nah tapi sempat tertunda karena salah satu suku itu sudah punya Alkitab. Jadi penerbit aslinya itu harus cari suku lain yang huruf depannya itu yang belum punya Alkitab untuk menggantikan suku itu. Jadi padahal kita sudah proses penerjemahan, jadi harus nunggu dulu gitu. Tapi itu jawaban doa bukan? Jadi
Sangat menarik yang seperti itu. Nah, memang tidak semua kita punya akses yang besar kepada jawaban doa ini. Jadi, mumpung Bu Vero tadi bicara tentang itu, saya jadi ingat. Kita bisa berdoa secara luas. Ada banyak suku, banyak negara yang kita doakan. Tetapi kita juga bisa berdoa secara dalam. Itulah ketika kita adopsi doa. Misalnya kita adopsi satu suku terabekan tertentu atau satu utusan Injil tertentu. Nah, kalau kita dengan cara seperti ini, maka kita bisa mendapatkan update. Misalnya kita mendoakan satu utusan yang pelayanan di daerah mana ya? Katakanlah daerah Sasak misalnya, suku Sasak. Utusannya tinggal di sana, dia bisa menceritakan bagaimana terobosan Injil sudah terjadi dan sebagainya. Itu keuntungannya kalau kita adopsi satu suku tertentu, kita sedang bergumul bersama-sama dengan utusan Injil yang ada di sana, kita mendapat informasi dan kita mendoakan. Jadi baik kalau kita punya dua itu ya. Jadi doa yang luas tapi juga ada doa yang mendalam dengan kita mengadopsi orang-orang tertentu. Dan kita bisa mengadopsi secara doa, secara dana kita mendukung, dan secara daya kita kadang-kadang kunjungin atau keahlian kita bisa kita bagikan di sana untuk waktu tertentu. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita bisa terlibat secara langsung dalam misi dunia melalui doa, dana, dan daya. Ya, jadi adopsi itu sesuatu opsi yang perlu kita pikirkan. Kita akan mendapatkan ketajaman, kedalaman. Ada orang bilang, kalau kita tidak bisa membawa jemaat ke ladang misi, kita bawa ladang misi ke tengah-tengah jemaat. Caranya adalah dengan kita mengadopsi dan kita mendengarkan cerita-cerita di ladang. Nah, tidak semua ULB rajin mengirimkan update. Ya, jadi cari ULB yang rajin mengirimkan update supaya kita jadi waktu kita berdoa juga jadi wah ada pergerakan di sini, ada ini, begitu ya. Ya. Ada rekan-rekan yang mau menambahkan, mumpung kita semua sedang berkumpul di sini, atau menanyakan sesuatu, silakan. Jadi teman-teman STTB, ada yang mau ditanyakan? Sebentar lagi teman-teman ini harus merancang itu ya, kerangka doa untuk itu. Persekutuan doa misi bisa disisipkan di dalam setiap persekutuan doa gereja yang dilakukan. Kita ya kan perlu melayani Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Kalau persekutuan doa gereja tidak pernah mendoakan misi, itu kita sedang mengkomunikasikan kepada jemaat, misi itu tidak terlalu penting. Ya setahun sekali bolehlah kita mikirin misi, tetapi yang penting adalah kehidupan jemaat. Jemaat yang sakit, jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, undur iman, dan sebagainya, itu lebih penting daripada misi. Itu yang sedang kita komunikasikan loh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tidak memasukkan doa misi ke dalam doa jemaat. Jadi itu berkaitan dengan orang lain lah di luar sana yang kita nggak kenal, nggak terlalu penting. Yang penting adalah yang ada di dekat kita. Itu yang sedang kita komunikasikan tanpa kita sadar. Nah, jadi ketika gereja-gereja, saya tahu hampir semua gereja punya persekutuan-persekutuan doa. Berapa banyak persekutuan-persekutuan doa yang mendoakan misi yang rutin dilakukan di gereja. Jadi itu bisa disisipkan setelah kita mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang-orang di sekitar kita, doakan untuk suku-suku Trabeka. Itu bisa dimasukkan di dalamnya. Atau sebulan sekali, setiap minggu keempat misalnya, kita khusus dedikasikan itu waktu 1 jam penuh berdoa untuk tidak mendoakan yang lain-lain, hanya khusus mendoakan misi. Nah, di situ kreativitas bisa muncul macam-macam di situ. Nah, jadi teman-teman terutama yang mahasiswa STTB nanti akan kembali ke pelayanan di gereja, lembaga pelayanan dan sebagainya. Coba pikirkan bagaimana mengintegrasikan kerinduan untuk misi ini di dalam persekutuan doa yang diadakan. Pak
Herman, silahkan. Ya, Pak Johan mau tanya. Kalau misalnya kita nih, kan belum pernah nih misalnya di gereja untuk doa misi gitu ya. Nah, apakah bagusnya berdasarkan suku atau negara? Kalau negara pikiran saya terlalu luas. Terus apakah di lokal dulu, di dalam negeri, atau misalnya ke luar negeri, atau berdasarkan jendela 1040 itu, gimana tuh? Ya, itu yang perlu di exercise ya di tempat masing-masing. Misalnya ada gereja-gereja tertentu yang langsung adopsi suku Trabekan yang paling dekat di sekitarnya. Misalnya saya tahu gereja di Surabaya fokusnya mendoakan 6 suku Trabekan yang ada di sekitarnya. Ada Madura, ada beberapa begitu ya. Itu saja yang didoakan begitu ya. Kemudian dia juga gereja itu punya kenalan, punya network kepada para utusan Injil yang sedang melayani di suku-suku itu. Jadi pokok doanya didapatkan dari mereka. Jadi itu satu keputusan tersendiri juga. Ada juga yang mendoakan secara luas begitu ya, tetapi mau mendoakan suku-suku di Indonesia saja begitu ya. Berarti pakai buku doa suku itu. Nah, beberapa mungkin bukan mendoakan suku karena sukunya banyak, ada 200-an lebih STA di Indonesia. Kalau semua sukunya ada 700-an lebih, hampir 800. Nah, dari beberapa gereja memilih untuk mendoakan rumpun suku. Ada 23 rumpun suku. Nah, kalau misalnya kita berdoanya sebulan sekali, berarti kan ini ada 23, berarti 1 bulan kita doakan 2 rumpun suku. Nah, nanti selesai dalam waktu 1 tahun. Jadi tergantung, Pak. Jadi pilihannya banyak sekali. Atau mau mendoakan suku-suku yang frontier people, artinya suku yang betul-betul di sana belum kekristenannya masih kurang dari 0,1%. Nah, itu ada buku doa dari Joshua Project minggu lalu sudah saya sebutkan, ada 31 frontier people yang terbesar di dunia, dan kita bisa berdoakan 31 itu, ya, bisa dibagi-bagi dalam setahun dan sebagainya. Jadi sangat baik kalau ini diintegrasikan dengan mobilisasi misi di gereja. Kalau misalnya gerejanya mobilisasinya lebih ke Indonesia, mungkin bagus juga fokus ke Indonesia. Saya senang kalau kita ada waktu-waktu di mana misalnya kita kerangkanya berdoa untuk agama-agama di dunia. Misalnya kita berdoa untuk T, tribal, agama-agama suku, H, Hindu, U, unreligion, orang-orang komunis, China, dan sebagainya, M, Muslim, B, Buddhis, THAM itu jempol ya, THUMB itu agama-agama besar di dunia. Misalnya ketika kita berdoa untuk Hindu misalnya, kita mendoakan suku-suku Hindu di dunia dan suku-suku Hindu di Indonesia misalnya. Kita mendoakan Muslim, kita mendoakan suku-suku Muslim di dunia, suku-suku Muslim di Indonesia. Nah, kita tinggal pilih itu, seperti itu. Jadi karena Tuhan kita Tuhan yang global, kita perlu melihat dunia sebagai tempat di mana Allah bekerja, bukan hanya Indonesia saja, tetapi juga secara lebih luas. Tetapi memang kita perlu punya prioritas-prioritas tertentu yang kita atur, karena kita tidak mungkin mendoakan semuanya. Nah, prioritas inilah yang perlu dipikirkan. Nah, ini PR-nya teman-teman STTB nanti untuk memikirkan 26 pokok doa di dalam kerangka yang terintegrasi. Makasih, Pak. Ya, tadi Pak. Jadi variasinya sangat banyak. Disesuaikan dengan yang paling connect dengan komunitas di mana kita berada. Pak Buyung mau menambahkan sesuatu, Pak? Di sini ada Bu Lita ya, dari IMB. Oh, silakan Pak Buyung. Kami yang bisa juga dengan kita berdoa untuk suku-suku yang belum memiliki pekerja ULB gitu ya. UUBG-nya gitu. Dan juga kita bisa pilih ya kalau mau lebih detail lagi, mungkin karena jumlahnya tidak terlalu banyak gitu, yang suku-suku mini di Indonesia, suku-suku yang di bawah 10.000. Ya. Itu karena strategis sekali. Bayangkan kalau kita
di suku yang terbesar gitu ya, memang jumlahnya luar biasa. Tetapi kalau kita mendoakan juga suku-suku yang kecil, yang kecil beberapa ratus orang gitu ya, dan kalau andai kata ada satu orang di sana udah mulai percaya, itu udah persentasenya cukup besar. Kita perlu berdoa untuk suku-suku yang kecil juga. Iya, itu Pak Johan. Terima kasih. Nah, yang sedang kita bicarakan ini, kita sedang memperlakukan doa sebagai senjata strategis untuk penyelesaian amanat agung. Ya, ini yang satu hal yang Bu Vero pernah tanamkan ini. Doa sebagai senjata strategis. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana, apa yang mau kita selesaikan. Suku-suku yang kecil, suku-suku yang belum ada pekerjaannya. Jadi bukan hanya UPG, tapi UUPG, Unreached Unengaged People Group. Nah, jadi ini ketika kita memilih kita mau ngapain, kita sedang sedang menyusun strategi sebetulnya. Bukan sekedar bikin variasi doa, ini bosan lah doa ini, kita doa apa lagi, bukan itu. Kalau kita serius melihat doa sebagai senjata strategis, maka kemana peluru kendali ini akan diarahkan itu penting, bukan? Kalau rudalnya, pokoknya saya bosan rudalnya ke sana, saya arahkan rudal ke tempat yang lain ya, kan orang perang nggak seperti itu, begitu ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yesi ya. Nah, selamat malam, kami di gereja lokal sudah ada persekutuan doa misi seminggu sekali. Wah, luar biasa. Tetapi tiap minggu tidak selalu mendoakan suku. Apakah tiap minggu harus spesifik mendoakan suku-suku dan agama-agama lain saja? Nah, tergantung definisi misi yang dipakai ya di sini. Nah, kalau kita bicara tentang misi sebagai pelayanan kepada tempat-tempat yang masih belum terjangkau, masih suku-suku terabekan, misi lintas budaya seperti itu, maka itu menjadi kalau definisinya misi itu, maka jawabannya kalau persekutuan doa misi, di mana misinya definisinya seperti itu, ya kita mendoakan suku-suku terabekan. Tetapi kalau definisi misinya sangat luas, pokoknya segala sesuatu yang di luar gereja kita doakan, berarti itu adalah bagian saja. Nah, itu sebabnya minggu lalu kita belajar tentang beberapa pembagian posisi orang di dalam hubungannya dengan Injil, supaya semuanya perlu didoakan. Apakah kantong-kantong Kristen perlu didoakan apa enggak? Oh, perlu. Ada banyak kantong-kantong Kristen di Indonesia yang perlu didoakan. Apakah gereja kita perlu didoakan? Perlu. Kota kita, di sekitar kita perlu didoakan? Perlu. Jadi ketika kita bikin strategi, kita bukan sedang bilang bahwa ini perlu, ini tidak perlu. Tetapi kita melihat bahwa ada ketidakseimbangan, ada ketidakadilan yang begitu besar, di mana yang satu resources doa dana dayanya banyak sekali, yang satu doanya sedikit, dananya sedikit, dayanya sedikit. Nah, ketika kita mau terlibat di dalam penyelesaian amanat agung, maka kita perlu tahu kita mau meletakkan di mana, karena kita tidak mungkin bisa mendoakan semua. Supaya yang sedikit ini bisa semakin banyak. Nah, itu pemikiran-pemikiran tentang strategi kita mau mendoakan siapa dan apa. Akan baik memang kalau kita bisa mendoakan orang-orang yang ada di dalam gereja, itu Yerusalem kita katanya, biasanya disebut gitu. Kemudian Yudea Samaria, kota-kota di mana kita berada, kita mendoakan kota kita. Kemudian kita mendoakan ujung-ujung bumi, kita mendoakan suku-suku terabekan. Jadi variasi ini bisa dipertahankan. Dalam satu kali persekutuan doa ada 3 pokok doa itu, mendoakan gereja, mendoakan kota, mendoakan suku terabekan, bisa seperti itu. Atau kalau seminggu sekali ini, minggu ini mendoakan Yerusalem, minggu depan mendoakan Yudea Samaria, minggu depannya lagi mendoakan ujung-ujung bumi. Kemudian balik lagi Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai kerangka yang terintegrasi. Nah, jadi kita perlu menyusun sebuah kerangka yang terintegrasi, orang mudah memahami, dan kita ikut. Jadi jangan terlalu banyak spontanitasnya. Spontanitas kadang-kadang diperlukan, tetapi perlu ada satu kerangka. Mungkin begitu ya.
kerangka strategi begitu ya. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita tutup, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau memberikan encouragement bagi kita semua, mumpung kita semua yang ngumpul di sini pasti orang-orang yang punya concern, punya hati terhadap doa, khususnya doa misi. Saya berikan waktu dan kesempatan, silahkan memberikan dorongan, encouragement, dan mungkin satu pemikiran yang bisa kita pikirkan bersama, atau satu ide-ide kreatif tertentu untuk kita menjalankan doa misi di tempat masing-masing. Silahkan. Bu Pras, ada yang mau dibagikan, Bu Pras? Di GPO Singapura itu setiap minggu jam 10 pagi ada mesbah doa misi. Jadi hari Sabtu tuh dibagi di WhatsApp grup gitu untuk pokok-pokok doanya gitu. Jadi ada orang yang khusus untuk mengurus tentang pokok-pokok doa itu. Ya, jadi selain mendoakan lembaga-lembaga yang didukung oleh GPO, ya mendoakan suku-suku atau negara-negara begitu. Ya, ya. Sudah menjadi bagian dari kehidupan bergereja ya di sana ya. Iya, ya. Ya, bersyukur GPO belajar untuk bermisi ya. Jadi sekitar 50% anggaran gereja itu untuk misi. Gitu. Wow, dan kebanyakan misi di Indonesia ya. Puji Tuhan. Misi Indonesia yang dibantu. Ya, wah, senang sekali mendengarnya Bu Pras. Jadi waktu saya kan 2016 ya, karena Pak Petrus kan melayani di GPO. Jadi sebelum itu sudah ada gitu loh, sudah ada tim misi yang terus belajar untuk mendukung pelayanan-pelayanan di Indonesia. Ya, jadi kalau gereja mendukung tim-tim pelayanan yang ada begitu, itu kan biasanya punya datanya juga. Jadi itu sumber-sumber pokok doa misi dan apa yang terjadi di lapangan itu akan mengalir dari situ ya. Iya, iya. Nah. Bersyukur penerjemahan Alkitab itu di suku-suku pedalaman itu terus dilakukan ya. Jadi kami mendapatkan dari berbagai tim-tim pelayanan di Indonesia memberikan pokok-pokok doa untuk kita doakan gitu. Ya. Wah, kalau banyak gereja seperti itu, amanat agung cepat diselesaikan. Sekarang perbandingan antara gereja Injili dengan jumlah suku terabekan itu 1:1000. Artinya jumlah suku kan relatif tetap, jumlah gereja kan terus bertambah, jumlah suku kan segitu-segitu aja. Sekarang ada sekitar 7.400-an suku terabekan di seluruh dunia. Jumlah gereja Injili di seluruh dunia pasti lebih dari 7.000. Itu bahkan sekarang dihitung kalau gereja Injili saja, artinya gereja yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, Alkitab adalah otoritas tertinggi. Dalam pengertian itu, gereja yang seperti itu, karena ada banyak gereja yang liberal, gereja yang Mormon, dan lain-lain. Gereja yang percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, Alkitab adalah sumber otoritas, itu satu suku terabekan sekarang, itu perbandingannya dengan 1000 gereja Injili. Perbandingannya seperti itu. 1000 gereja Injili, ngeroyok satu suku terabekan, kira-kira gampang atau susah diselesaikan? Di atas kertas gampang kan ya? Yang satu punya duit, nggak punya orang. Yang satu punya orang, nggak punya duit. Yang satu punya tenaga penerjemahan Alkitab. Yang satu punya kemampuan untuk melakukan community development. Yang satu punya kemampuan untuk distribusi, marketing barang-barang, dan sebagainya. 1000 gereja loh, ngeroyok satu suku terabekan. Kita tidak perlu menunggu generasi anak cucu kita, seluruh dunia sudah mendengar Injil, Kristus segera datang. Tetapi kenapa ceritanya nggak seperti itu?
Karena tidak semua gereja menangkap hati Tuhan bagi bangsa-bangsa seperti ini. Dari 1000 itu berapa banyak yang seperti GPO misalnya. Tapi kalau ada satu gereja lagi, itu sebabnya penting sekali bagi teman-teman ini mahasiswa 2021 ya di STTB ya. Teman-teman memang kelihatannya kayak ya masih baru selesai dari masa remaja, masuk ke dunia STT dan sebagainya. Tetapi teman-teman nanti adalah student today, leader tomorrow. Sekarang kita mahasiswa, tapi begitu lepas dari STT, teman-teman akan menjadi pembina remaja, pembina pemuda, pembina sekolah minggu, nanti sebagian akan dipendetakan di tempat itu, teman-teman akan menjadi leader yang berpengaruh bagi gereja yang akan teman-teman pimpin. Kalau teman-teman selesai dari STTB dan sama tidak menangkap misinya seperti sebelum datang ke STTB, maka teman-teman akan membawa kebutaan yang sama kepada gereja yang akan teman-teman pimpin. Tapi kalau teman-teman menangkap hati misi, dan teman-teman membawa gereja yang akan teman-teman pimpin, komisi yang teman-teman pimpin nanti, untuk terlibat di dalam penyelesaian amanat agung, maka ini hal yang strategis untuk dilakukan. Dan sayangnya kenapa banyak gereja tidak terlibat pada misi? Seringkali masalahnya adalah karena banyak STT juga tidak terlibat pada misi. Makanya menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak terlibat pada misi. Mari kita membuat sesuatu yang berbeda di sini. Berharap ada banyak gereja-gereja yang mulai menangkap hati Tuhan bagi bangsa-bangsa. Karena itu jelas sekali di dalam Kejadian sampai Wahyu, itu hati Tuhan. Dan kita lebih mencari berkat bagi diri sendiri saja, bukan berkat bagi semua kaum di muka bumi. Lebih suka diberkati. Tapi bukan melalui berkat ini olehmu semua kaum di muka bumi dapat berkat. Rencana Tuhan yang tidak berubah dari awal sampai akhir. Pak Troy tadi mau bicara, silahkan. Ya, cuma mau nambahin dikit Pak Johan. Bagi kami, salah satu WLB dari Sending Week Indonesia, bagi kami kalau ketika kami tahu gitu ada yang WhatsApp atau ada yang email, we pray for you, kami lagi doain kalian nih, pokok doa apa yang bisa kami doakan gitu ya. Itu sangat-sangat menguatkan bagi kami. Dan don't take it for granted lah yang kayak gini-gini. Ini sungguh-sungguh dipakai Tuhan gitu, doa-doa teman-teman, apalagi kalau dari doa-doa dari Indonesia gitu ya, dari gereja-gereja di Indonesia, dari teman-teman di Indonesia itu, bagi kami itu it means a lot gitu. Jadi jangan pernah menganggap ini doa ini hal yang sepele atau apa gitu. Ketika kita berdoa buat suku ini, ketika kita berdoa buat salah satu WLB, sahabat kita di ladang, itu sungguh Tuhan pakai doa-doa itu. Teman-teman yang di ladang, kami yang di ladang juga akan begitu sangat diberkati, sangat dikuatkan oleh doa-doa teman-teman yang setia, terus-menerus, dan sungguh-sungguh dinaikkan hari lepas hari. Itu aja Pak Johan, thank you so much. Ini dari orang yang merasakan sendiri hasil dari doa-doa di ladang ya. Ya Pak Johan, mungkin saya sedikit sharing. Silakan Pak. Pertama kali saya mengenal misi itu dari pertemuan doa. Dan itu terus berlanjut. Gelora itu terpelihara tatkala berdoa. Tuhan terus mendekatkan pada hatinya, dan itu adalah anugerah. Dan sampai satu titik tertentu, Tuhan mempercayakan ladang di sebuah suku terabaikan. Meskipun ada di Jawa, suku Jawa Mancanegari. Dan itu karena satu hal yang saya ikut tahun 2000 awal di Cipanas. Dan itu terus bergerak. Tuhan menunjukkan tatkala saya masih menjadi seorang, saya bilangnya bukan bisnismen ya, tapi salesman. Misalkan saya keliling
Dan Tuhan memperlihatkan ladang-ladang itu. Tuhan mengizinkan oleh karena anugerah Tuhan, bukan oleh karena saya. Tuhan mengizinkan melintasi dan mendoakan dengan buku kecil yang sangat luar biasa itu. Tatkala saya keliling ke daerah Pasir di Kalimantan, Tuhan mengizinkan untuk berdoa di tempat, dan itu terus bergelora. Satu sisi tatkala kita mendoakan, nampaknya seperti sebuah beban, tapi sesungguhnya Tuhan sedang menggerakkan kita. Bayangkan jikalau banyak jemaat yang berdoa dan kemudian terus digerakkan dalam misi Allah. Ada banyak anak-anak muda yang digerakkan. Itu luar biasa. Itu satu hal yang luar biasa. Dan sampai menemukan ladang yang Tuhan inginkan di mana anak-anak ini bisa melayani. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih sharingnya Pak Buyung.